Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikat dosen gelombang pertama tahun 2026. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Ruadi, SPD MPD, salah satu dosen pada program studi pendidikan kepelatihan olahraga di IKIP PKRI Kalimantan Timur. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikat dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, OK, TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Sosiologi Olahraga. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan teknik interaktif, ceramah, dan tanya jawab di dalam kelas. Dalam pengajaran saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIY, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut ini online dari pemaparan yang akan disampaikan pada slide berikut ini. Deskripsi mata kuliah ini dibahas konsep dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga di masyarakat umum dan di lingkungan masyarakat persekolahan. Proses kurang diarahkan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar sosiologi olahraga, konsep pendidikan jasmani, olahraga, dan sosiologi. Hubungan olahraga dengan teori sosiologis dan aspek-aspeknya, hubungan olahraga dengan kebudayaan, ekonomi, hukum, dan politik. Mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang kekerasan dalam olahraga. Olahraga dan wanita, isu gender. Kegiatan olahraga di lingkungan pendidikan, formal, olahraga dan media, dimensi sosial budaya dalam pembinaan olahraga, interaksi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional, aspek sosial pembinaan olahraga usia dini, serta mengenai kajian olahraga dan kelompok. Analisis capaian pembelajaran mengenai konsep teoritis dan konsep yang berorientasi pada pembelajaran di sekolah dan implementasi sosiologi dalam kegiatan olahraga di masyarakat umum dan lingkungan masyarakat. Capaian-capaian pembelajaran bisa dilihat di slide berikut ini. Peta pencapaian menganalisis kompetensi untuk CPMK, tahap kompetensi kemampuan mahasiswa. Tahap kompetensi pertama memahami konsep dasar sosiologi tentang olahraga. Tahap kedua memahami teori-teori sosiologi olahraga. Tahap ketiga, mengidentifikasi fenomena sosial dalam olahraga. Tahap keempat, menganalisis hubungan olahraga dengan kehidupan masyarakat. Tahap kelima, mengevaluasi berbagai kebijakan dan permasalahan olahraga. Tahap keenam, merancang solusi berbasis pendekatan sosial olahraga. Tahap ketujuh, mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Tahap kedelapan, mencapai seluruh CPMK mata kuliah. Materi perkuliahan, yang pertama, ruang lingkup perkuliahan sosiologi. Yang kedua, konsep pendidikan jasmani olahraga sosiologi. Ketiga, hubungan olahraga dengan teori dan aspek sosiologi. Keempat, hubungan olahraga dengan kebudayaan. Kelima, hubungan olahraga dengan ekonomi dan olahraga dan wanita, isu gender. Keenam, hubungan olahraga dengan hukum, politik, dan kegiatan olahraga di lingkungan pendidikan formal. 7. Kekerasan dalam olahraga serta olahraga media. Sumbernya bisa dilihat dari slide berikut ini. Penilaian yang pertama, kehadiran minimal 70% dari 14 kali pertemuan dari seluruh frekuensi tatap muka 16 kali pertemuan. 2. Jika berhalangan hadir pada saat PTM, silakan konfirmasi ke dosen atau cutting. 3. Keaktifan baik individu maupun kelompok kalau ada tugas kelompok. 4.
ujian akhir semester 30%, 5 UTS 20%, 6 absensi atau partisipasi 15%, 7 tugas 15%, 8 kuis 10%, dan 9 proyek 10%. Di dalam media pembelajaran ini, yang pertama tatap muka 16 kali pertemuan, 1 kali kontrak perkuliahan, 10 kali materi perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, pertemuan ke-10, 1 kali kuis pertemuan ke-13, 1 kali tugas mandiri pertemuan ke-14, dan 1 kali tugas kelompok pertemuan ke-15, dan 1 kali ujian akhir semester schedule jadwal menyusul ke-16. 2 kelompok presentasi, dan 3 diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini saya selaku pengampu mata kuliah sosiologi olahraga akan menyampaikan materi mengenai perlindungan hukum terhadap atlet olahraga di masa purna tugas, bukan masa pensiun ya. Kalau masa pensiun arti mananya luas ya. Kenapa saya sebut dengan purna tugas? Atlet itu ada masanya ya. Ada yang tahu komponen di dalam komponen masa aktif atau purna tugas sebagai atlet setelah masanya tidak dilanjutkan di sebagai atlet? Ada yang tahu? Logis? Oke, komponennya kalau sudah ada namanya purna tugas atau masa pensiun, itu bisa jadi pelatih, asisten pelatih, measure, fisioterapi, instruktur, dan seterusnya. Jangan Anda pengetahuan di purna tugas atau masa pensiun hanya sekedar tahunnya selesai tanpa ada komponen salah satunya aktivitas sebagai atlet. Dan itu contoh yang saya garis besar ini. Rokis ini masih aktif sebagai atlet. Kenapa melanjutkan sarjana S1 di olahraga? Karena untuk memperbaiki di masa setelah dia purna tugas, untuk memperbaiki masa depan sebagai mantan atlet. Ini contohnya. Kenapa saya mengambil ini? Ini juga termasuk komponen di sosiologi olahraga. Karena di olahraga bisa masuk ke hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya. Kenapa saya mengangkat ini? Di mata kuliah ini sangat penting Anda pemahaman tentang sosiologi olahraga, apalagi tentang hukum. Minimal Anda sudah tahu salah satunya ini di dunia ya, nomor salah satunya. Berikutnya, kenapa semateri ini saya ambil di komponen ini? Sangat penting Anda ketahui dan Anda harus pahami. Salah satu harus ada memahami konteks namanya melatar belakangi. Salah satunya melatar belakangi adalah ada konsep yang ideal. Salah satunya yang konsep ideal itu apa yang Anda harus ketahui? Salah satunya adalah sesuai dengan sebagai negara yang berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Indonesia hendaknya telah menjamin kesejahteraan dan terarah. Kesejahteraan itu yang menjamin, artinya telah terpadu berkelanjutan bagi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini terutama dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ini idealnya kalau secara substansi mengenai salah satu yang saya contohkan adalah masa pensiun purna tugas. Itu yang Anda ketahui. Mengenai hal ini
ada yang perlu ditanyakan, komponen yang harus Anda ketahui tentang EDR ini. Selama ini, EDR yang kita lakukan dalam konteks pernah tugas atau masa pensiun, atlet sekarang yang berprestasi tidak terjamin. Apakah Anda tahu tentang profesi yang baru? Ada? Para mahasiswa-mahasiswa, ada yang terbaru, yaitu tentang Perpres nomor 12 tahun 2026 tentang kesejahteraan atlet, itu akan terjamin. Ya, ini ejaannya. Berikutnya, secara kondisi faktual sekarang ini, ya, faktual. Saya akan mencontohkan nanti di faktual komponen ini adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ada ini. Nanti saya kasih gambar. Kondisinya berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di lapangan, karena ini menyangkut kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, terutama pada atlet. Apakah itu bisa menselaraskan dengan yang dapat dari PON, ya kan? Nah, itu apakah terjamin kondisinya, apalagi sidik dan seterusnya. Dilakukan progresi dan ternyata tidak hanya penerapan secara menyeluruh dari lembaga terkait untuk memastikan hak para atlet dipenuhi setelah memasuki masa purna tugas atau masa pensiun demi melangsungkan kehidupan mereka. Apakah terjamin? Andrianus? Tidak ya? Karena selama ini agak berbeda dengan komponen di purna tugas itu. Makanya Anda sebagai mahasiswa yang baik untuk bisa melakukan ke depan untuk mensosialisasikan komponen ini suatu bahan penelitian. Ternyata Anda nanti posisi di semester akhir bisa mengambil secara subjektivitas, mengambil ternyata bisa ke arah luaskan olahraga itu ternyata. Nah ini komponennya, ya, ini faktual kondisi di lapangan yang Anda harus pahami dan ketahui. Secara riset, nah ini problemnya, riset penelitian di lapangan secara problemnya. Di dalam problem ini, kita di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan jelas dijelaskan dalam pasal 99 ayat 1, yakni setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan atau berjasa memasukkan olahraga diberi penghargaan. Itu salah satunya. Maka yang dimaksud dari penghargaan olahraga ini tercantum di dalam suatu pasal, yakni ayat 4 berbunyi penghargaan olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat dan jasa, tanda kehormatan, keluarga dan kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan Perpres yang terbaru yang saya sampaikan tadi. Perpres yang terbaru adalah Perpres nomor 12 tahun 2026. Setelah SEA Games Thailand kemarin, pemerintah sudah mengasih penghargaan yang tertinggi. Ya, ada yang masuk di kepolisian, masuk di TNI, kan begitu. Makanya langsung tinggal penyesuaian kesarjanaannya. Kalau sarjana S1 dia langsung leda, kan begitu. Dan 2 itu yang Anda harus pahami dan ketahui tentang problem di lapangan seperti ini. Apakah ini semua terjamin, terutama di wilayah ini? Belum. Belum ya, Mas Rocky, sebelum ya? Belum. Salah satunya ini. Kenapa pengambilan ini subjektivitas sangat baik? Perlu dipahami sebagai Anda mahasiswa yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Makanya perlu ini sebagai pengembangan dan pengarahan Anda sebagai mahasiswa. Sambil di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan.
Kalau di situ kan dibilangnya setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga dan seterusnya yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan diberi penghargaan. Maksudnya dia dapat kemudian beasiswa kemudian dan lain-lain. Itu ada standar minimalnya Pak? Harus juara di sini dulu atau gimana? Baik, ini ada standar yang Anda lakukan, minimal kejuaraan nasional. Ya, nasional. Kalau kejuaraannya antara provinsi, berarti penghargaannya di kabupaten kota. Itu standar. Ada minimal, ada maksimal. Ya, kalau maksimal bisa Olimpiade, Asian Games, SEA Games, PON. Nah, kalau kabupaten kota biasanya adalah di Porprov. Nah, penghargaannya sejauh mana? Itu salah satunya. Ini sesuai dengan aturan Perpres yang ada di situ. Nah, ini kondisi saat ini yang Anda ketahui tentang problem yang selama ini. Itu Mas Solis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, saya lanjut kembali. Ternyata di komponen ini ada masalah yang Anda harus ketahui. Ya, yang pertama, masalahnya apa? Ya, ini harus Anda tahu sebagai mahasiswa. Yang pertama, bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan dengan hukum terhadap atlet olahraga di masa purna tugas atau pensiun yang terdapat di wilayah Kalimantan Timur. Ini sebagai contoh hasil lapangan saya di wilayah Kalimantan Timur. Ternyata tidak semua masuk komponen yang Anda di secara substansi. Ada atlet PON 5 kali dapat emas terus sampai sekarang belum dapat bekerja. Ini contoh. Tidak saya sebutkan namanya siapa kan? Yaitu atlet 5 kali PON dapat emas. Makanya saya melihat ini perlu dipahami dan diketahui Anda karena ini termasuk menyesuaikan suatu olahraga di komponen aktivitas olahraga yang ada di lapangan. Kedua, bagaimana formulasi hukum yang dapat dibuat untuk maksimal hak dan penjaminan di masa purna tugas pensiun atau olahraga provinsi Kalimantan Timur? Ada haknya di dalam komponen ini? Ada. Ya, ternyata ada. Secara subjektivitas di olahraga dikaitkan dengan hukum ternyata ada. Apakah perlu dijamin? Iya, seharusnya. Kalau di Pancasila ada kutip keberapa? Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu. Ini kan perlu dijamin juga kan? Haknya ada. Ya, bukan hanya semua pemain ternyata olahraga jawabannya kan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut kalau tidak ada. Tujuannya yang pertama ada tujuannya ternyata ya. Setelah masalah ada tujuan. Mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui hak atlet organisasi olahraga melalui Provinsi Kalimantan Timur di masa purna tugas atau pensiun akibat ketidakpastian hukum tersebut berusaha mengaitkan hak atlet pensiun tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini. Tujuannya itu, kenapa nggak bisa diterapkan? Kan apakah terbentur dengan anggaran atau perlu dipakai seterusnya? Dan itu kalau di pemerintahan seperti itu ada dipakai. Apakah sesuai dengan SSN-nya kan atau enggak ya? Yang kedua, memberikan informasi hukum penyelesaian masalah hak seorang atlet olahraga apabila pelanggaran terhadap ketidakpastian prosedur menyulitkan atlet di dalam komponen ini. Salah satu yang ada haknya adalah masa purna tugas pensiun serta berupaya memberikan usulan perbaikan jaminan di masa purna tugas atau di masa atlet dia selesai untuk perbaikan di komponen ini. Tujuannya sangat kompleks ya, sangat harus berinteraktif, terutama yang bisa membuka adalah dari pihak pemerintah itu sendiri. Karena apa? Penghargaan itu sangat penting tujuannya. Kenapa?
atlet sudah berlatih, berjibaku, berdarah-darah saat latihan maupun saat bertanding, tapi sudah dapat juara, tapi tidak dilakukan timbal baliknya, tidak ada sumbangsinya dari pemerintah seperti apa, kan begitu. Tetapi harus melihat secara hukumnya seperti apa, kan begitu. Ini tujuannya sangat formula ini hasil di dalam mata kuliah sosiologi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Di dalam kajian pustaka ini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, teori konsep dan pengertian menurut para ahli. Ini konsepnya. Saya telusuri secara teori menurut hukum. Ini menurutnya ternyata ada Sajito Raharjo menurut hukum tentang hak asasi manusia. Sedangkan konsep kesadaran atlet ini ada di Les Purwandaminto tentang suatu keadaan yang aman, sejahtera dan makmur. Artinya jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan pemerintah dapat terpenuhi oleh kesejahteraan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah masalah konsep jaminan sosial ini melalui BPJS. Apakah ini sudah tercover? Ternyata setelah operasi lapangan banyak yang belum tercover. Apalagi BPJS ini. Logis kalau pas pertandingan baru mendaftar BPJS. Kenapa tidak langsung? Kan begitu. Itu salah satu. Ini contoh atlet pas bulan ada atlet logis ya, karate. Pas yang saya sampaikan kan. Apakah tidak harus? Nah, tidak harus belum orang melakukan saat di prosenas masa dia akan. Ya itu langsung. Saat mau berangkat baru daftar BPJS. Sebelumnya kemana itu yang harus diketahui dulu. Baik, ada pertanyaan? Ada ditanyakan? Tidak ada? Silakan. Jadi kalau di teori hukumnya kesejahteraan atlet kan wajib ditanggung. Nah, yang wajib menanggung itu apakah hanya dari pemerintah atau termasuk organisasi olahraga dan organisasi jadwal itu? Baik. Apakah dari pihak cabang olahraga itu sendiri, tapi dari pihak cabang olahraga atau termasuk pengurus mengusahakan bagaimana atlet ini bisa mendapat pekerjaan yang layak, kan gitu. Seharusnya juga dari pengurus mengusahakan. Tapi kalau dari pengurus cabang olahraga itu tidak mencarikan, bagaimana ini? Seharusnya dari pengurus bisa mencarikan. Entah itu yang layak bagaimana, yang jelas carikan. Apakah itu honor atau staff, kan honor agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya ada perbaikan di dalam komen secara hukum. Itu maksudnya. Baik, saya lanjut. Sistem hukum di sini memberikan perlindungan terhadap atlet olahraga di masa purna tugas atau pensiun terdapat di provinsi Kalimantan Timur. Ini saya kasih contoh di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama, pelanggaran mempengaruhi hak atlet di masa pensiun legal culture. Kedua, kedudukan pengaturan hukum pensiun atlet di provinsi Kalimantan Timur legal substans. Ketiga, kendala di hadapan pemerintah daerah dan pelaksanaan jaminan pensiun daerah di Kalimantan Timur adalah legal struktur. Ini sangat penting ketiganya ini. Kenapa ini saya tampilkan atau saya sampaikan ke materi ini? Karena menyangkut kondisi di wilayah Kalimantan Timur saat ini. Ya, di situ. Berikutnya, formulasi perlindungan juga di sini ada 3 tentang upaya atlet olahraga dijamin di masa purna tugas atau masa pensiun di provinsi wilayah Kalimantan Timur. Ini juga ada 3. Yang pertama, peran dinas pemuda dan olahraga ini penting karena yang menaungi komponen anggaran di prestasi ada di sini. Kedua adalah komite olahraga KONI, entah provinsi atau di pusat, jelas salah satunya, tapi saya mengambil di provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga adalah usul perbaikan jaminan sosial.
bukan hanya jaminan mengenai kesehatan, tetapi jaminan kesehatan dan pekerjaan ini di dalam komponen ini. Ini salah satunya formulanya. Kesimpulan dalam hal ini, beberapa item yang saya sampaikan di sini ada melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pergub Nomor 5 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Ini kesimpulan. Yang kedua, tidak adanya sistem perlindungan yang layak bagaimana hukum itu terstruktur di komponen ini. Tetapi melihat struktur yang ada, ternyata yang jadi permasalahannya dari minimnya komponen yang ada, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melihat data secara subjektivitas yang lengkap untuk dikasih secara baik. Ya, ini kesimpulan saya. Saran kedua, singkat saja, di dalam komponen ini perlu diketahui dan perlu dipahami di dalam konteks ini sesuai dengan selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Yang kedua adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Poni harus kita lihat yang lebih baik, salah satunya itu. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda lakukan? Ada? Silakan. Pak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya mengakhiri, ada tugas di perkuliahan ini. Tugasnya ada dua, nanti dikerjakan di rumah sebaik mungkin untuk bisa dikerjakan sebaik mungkin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dalam pertemuan perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.